Selanjutnya kita akan mencoba untuk mentakhrij hadis. Ada 2 hadis yang akan kita takhrij di sini. Ada 2 hadis yang diberikan oleh Prof. Emma untuk coba kita tahrij. Yang pertama, hadis tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Jadi kita akan mencoba mentakhrij hadis tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi ini kita cuman hanya mengetahui matannya saja, mengetahui matan, belum tahu matannya ini sudah sempurna atau belum. Nanti kita mencari melalui takhrij secara manual dengan menggunakan Mu'jam al-Mufakhras fi Al-Fadhil Hadis An-Nabawi karya Winsing. Beliau merupakan dosen di Leiden. Langsung saja. Oke, di sini kita sudah membuka Mu'jamnya, Mu'jam al-Mufakhras di Al-Fadhil Hadis An-Nabawi. Ini kitab atau sebuah mu'jam, indeks tentang hadis nabawi, hadis nabi, merupakan karangan oleh Dr. Arnold John Winsing. Beliau ini merupakan pengajar di Al-Arabiyah Bijami'ah Leiden, merupakan pengajar di Universitas Leiden, dan kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Al-Baqi. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui matan yang akan kita cari, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi di sini saya mencoba ada 3 variabel yang saya ambil. Jadi dalam mu'jam ini kita bisa menggunakan fi'il maupun isim yang ada dalam matan ini. Jadi saya coba menggunakan kata thalabul ilmi, thalaba, yang kemudian alimah, yang kemudian farada. Jadi ada 3 variabel yang akan kita cari di sini. Jadi di sini mu'jamnya tersusun secara alfabetis ya. Jadi bisa kita cari sesuai dengan urutan huruf. Jadi kita mencoba mencari dari kata thalaba. Kita mencoba mencari dari kata thalaba ini di Mu'jam al-Mufakhras juz 4-nya. Nah, di sini sudah ada kata thalaba. Tinggal kita cari yang sesuai dengan matan yang kita cari, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, kita cari di sini thalaba. Ini kita cari adakah atau tidak variabel yang pertama ini. Ternyata tidak ada untuk variabel ini. Selanjutnya kita cari di huruf ain, yaitu dengan variabel kata, yaitu alimah. Di sini coba kita cari di huruf ain, tinggal kita klik di bookmarknya, itu sudah ada. Ini sudah ada huruf ain. Kita coba lihat, kita coba cari kata alimah. Jadi yang penting perlu kita ketahui itu yang bagaimana, apa sebenarnya asal dari kata yang kita cari. Jadi tidak langsung kita cari faridatun ala kulli muslimin, thalabul ilmi. Kita harus cari apa asal kata dari kata yang kita cari. Nah, ini sudah ada alimah, sudah. Tinggal kita cari apakah ada matan yang berkaitan yang kita cari dari alimah ini, kata alimah. Ternyata di sini kita belum menemukan matan yang kita cari. Selanjutnya kita pindah ke variabel selanjutnya, yaitu faridatun, yang asal katanya dari kata farado. Coba kita cari di juz 5 ya.
Oke, kita selanjutnya buka di juz 5, yaitu huruf fa sampai huruf kaf. Nah, kita coba cari kata farodo di sini. Apakah ada hadis yang kita cari, matan yang kita cari? Jadi terus kita cari sampai kita dapatkan. Di sini kita sudah menemukan kata farodo. Jadi tinggal kita cari matan yang kita cari tadi. Kita cari matannya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, di sini kita menemukan matan yang kita cari. Kita menemukan matan yang kita cari yaitu Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, di sini terletak di juz 5 ini ternyata di kata kunci kata kunci faridoh dan asal kata farodoh. Nah, di sini coba lihat teman-teman, di sini ada kan ada matan yang kita cari. Nah, di sini ada kode ini. Ini kode jaha. Ini menunjukkan bahwa rujukan dari matan ini, hadis ini berada di kitab Ibnu Majah. Nah, sedangkan di sini ada kata muqaddimah, ini bagian dalam kitabnya terdapat di muqaddimah, dan sedangkan angka ini nomor 17 ini menunjukkan bahwa hadisnya ini terdapat di bab ke 17. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, setelah kita tahu ternyata matan ini terdapat di kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, kita langsung buka kitab Sunan Ibnu Majah. Ini kitabnya ya teman-teman, kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, ini kita sudah temukan bab 17, yaitu babu fadlul ulama wal hasu ala talabil ilmi. Nah, langsung kita cari hadis yang kita cari tadi, matan yang kita ketahui tadi ada di mana. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan matan yang kita cari tadi berada di kitab Sunan Ibnu Majah bagian muqaddimah pada bab ke 17. Nomor hadis yang terdapat di kitab ini yaitu 224. Nah, di sini dari keterangan kitab ini sudah kita ketahui bahwa hadis ini sebagai hadis yang sahih. Dalam keterangan ini dalam penjelasannya juga ada duna ma bainal ma'kufataini fahuwa dhaif jiddan. Jadi maksudnya tanpa ada kelengkapan yang telah diterangkan dari matan yang sudah dijelaskan di bawah ini, maka hadis ini merupakan hadis dhaif jika tidak lengkap seperti yang sudah ada dijelaskan di bawah ini yang dalam tanda kurung. Nah, kita sudah menemukan bahwa ternyata hadis ini masih ada lanjutan matannya. Kita sudah tahu bagaimana susunan periwayatnya. Di sini ada hadatsana Hisham bin Ammar, qala hadatsana Hafsun ibnu Sulaiman, hadatsana Katsir bin Sinzir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita sudah ketemukan di sini ternyata dalam Kutubu Tis'ah sendiri, karena dalam indeks yang kita cari Mu'jam Mufakhras di Al-Fadil Hadis itu hanya terdapat 9 kitab saja. Nah, ternyata dalam 9 kitab ini kita mencari matan yang kita cari hanya menemukan pada kitab Sunan Ibnu Majah pada bagian muqaddimah bab ke-17 pada nomor hadis 229 di halaman 56. Nah, kita sudah menemukan.
Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana mencari hadis atau mentakhrij hadis dengan hanya mengetahui matanya saja. Kita akan mencoba mentakhrij hadis ini melalui aplikasi yaitu Mausu'ah Al-Hadis Syarif. Ini merupakan program aplikasi hadis, juga banyak memudahkan kita untuk mentakhrij, untuk mengetahui bagaimana rijalul hadis, periwayatan hadis, para perawi-perawi yang meriwayatkan hadis, khususnya dalam kitab hadis 9 yaitu Kutubu Tis'ah. Ini hanya dalam cakupan 9 kitab ini. Jadi kita coba cari hadis tentang Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi kita coba masukkan di sini Thalabul ilmi. Di sini teman-teman, setelah kita menulis di sini, jadi di sini ada 3 kata ya teman-teman, ada 3 kata thalabul dan al-ilmi faridah. Nah, di sini ada petunjuk di bawah. Huruf waw yang ini menunjukkan bahwa kalau kita klik di sini, maka yang akan muncul adalah sesuai dengan kata yang kita cari di atas ini, tanpa ada perantara dari antara kata-kata ini. Sedangkan kalau kita klik au, maka yang muncul nanti adalah kata ini, namun bisa saja tidak dalam bentuk bersambung seperti ini. Namun yang kita cari di sini adalah yang secara bersambung thalabul ilmi faridah. Nah, kita klik huruf waw ini, sun. Nah, di sini adalah wazan kata yang kita cari dari kata thalaba sudah benar, alima sudah benar. Nah, setelah melakukan pencarian tadi, maka yang ditampilkan di sini, nah disinilah ditampilkan ternyata hanya terdapat satu hadis yang bermatan demikian, yaitu terdapat di Sunan Ibnu Majah pada nomor hadis di sini adalah 220. Nah, ini ada torfnya. Coba langsung kita klik di sini. Nah, akhirnya ketemu. Nah, inilah hadis yang kita cari teman-teman. Hadisnya berada di Sunan Ibnu Majah. Di sini penomorannya berada pada nomor hadis 220 ya. Pada kitab Alkitab Muqaddimah di bab sama seperti yang kita cari tadi di secara manual. Fadlul ulama wal hatsu ala talabil ilmi. Nah, di sini banyak pilihan teman-teman. Di sini ada banyak pilihan. Ketika kita mau cari mau ketahui tentang sanadnya, kita mau takhrij, mau tahu maudu'nya di mana, kita langsung di sini riwayah kita klik riwayah. Nah, di sini ada petunjuk teman-teman. Banyak petunjuk di sini. Yang pertama, ini adalah untuk mengetahui satu persatu rawi yang ada dalam sanad ini. Nah, yang pertama yang merah ini adalah Hisham ibnu Ammar. Nah, untuk mengetahui siapa Hisham ibnu Ammar itu, maka di sini kita bisa klik tarjamah. Nah, di sini muncul nama lengkapnya Hisham ibnu Ammar bin Nasir bin Maisirah bin Aban. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian ada kunyahnya, di mana beliau lahir dan kapan beliau wafat. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan syuyukh di sini guru-guru daripada Hisham bin Ammar ini. Kita klik. Nah, di sini ada banyak keterangan tentang guru-guru beliau siapa saja. Di sini ada Ibrahim bin Ain, ada juga Ismail bin Iyash bin Salim, ada juga Anas bin Iyad, ada banyaknya teman-teman.
pernah juga berguru pada Hatim bin Ismail, Hasan. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Ternyata beliau memang pernah berguru dengan sanad yang ini, yang sebelumnya. Nah, Hafzu bin Sulaiman. Nah, berarti benar bahwa beliau ini memang pernah bertemu dengan periwayat sebelumnya. Nah, kita cari lagi talamid. Talamid ini murid-murid beliau, murid-murid daripada Hisham bin Ammar ini. Nah, di sini kita lihat ternyata Hisham bin Ammar ini mempunyai murid yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dengan kunyahnya Abu Abdullah. Ini keterangannya, tingkatan beliau. Dan ini ada jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil ini yang pernah kita pelajari tentang bagaimana penilaian ulama lain terhadap rawi yang kita cari ini. Apakah benar beliau ini merupakan seorang yang thiqah, yang suduk, atau malah seorang yang kadzab. Nah, ternyata keterangan di sini banyak menyerahkan bahwa dari Yahya bin Ma'in, beliau menerangkan bahwa Hisham bin Ammar ini merupakan orang yang thiqah. Nah, An-Nasa'i keterangannya sebagai la ba'sa bihi, ada Al-Ajali dengan keterangan thiqah, ada Rukutni dengan keterangan suduk. Nah, ada juga keterangan yang lain, Ibnu Hibban semisal ada keterangan thiqah juga. Nah, sini kita bisa ketahui bahwa ternyata periwayat rawi Hisham bin Ammar ini merupakan seorang yang thiqah, teman-teman. Nah, begitu pula selanjutnya kita cari di sini periwayat selanjutnya. Kita Hafsu bin Sulaiman, kita coba cari bagaimana biografi beliau di sini, kemudian bagaimana guru-guru beliau, dari mana saja guru-guru beliau. Ini guru-guru beliau ini ada banyak, teman-teman. Ada 3 guru-guru beliau dan muridnya. Nah, ternyata di sini memang benar dicantumkan bahwa Hisham bin Ammar ini merupakan murid beliau, riwayat setelahnya. Nah, masuk jarah ta'dilnya bagaimana? Nah, jarah ta'dilnya bagaimana? Disebutkan di sini bahwa beliau merupakan seorang yang thiqah. Ada dari Waqi' bin Jarrah menerangkan bahwa Hafsun bin Sulaiman ini merupakan seorang yang thiqah. Ada juga keterangan dari Ahmad bin Hambal mabihi bas. Ada juga menerangkan bahwa nih ada teman-teman yang mengatakan dari Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang matrukul hadis. Dan Yahya bin Ma'in laisa bithiqah. Nah, dari Yahya ini menekan bahwa beliau ini seorang yang katanya bukan orang yang thiqah. Nah, waqala marrah kadzab, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kadzab. Nah, di sini penilaian banyak kita lihat, teman-teman. Ada yang mengatakan. Nah, kemudian Ali bin Madini menekan bahwa beliau adalah seorang yang dhaiful hadis, lemah dalam hadis. Nah, Bukhari menekan di sini tarkuhu, tinggalkan katanya. Wah, ternyata ada kecatatan di sini ya, teman. Ada bahwa perawi Hafsu bin Sulaiman ini bisa dikatakan seorang perawi yang tidak thiqah ya, teman-teman. Banyak keterangan di sini, ada yang bilang dhaif, ada yang kadzab.
seterusnya kita bisa cari di sini teman-teman, bisa lanjut di sini Katsir Bani Shinzir sampai di sini. Nah, namun pada keterangan di sini, pada keterangan sahabat, soalnya tidak ada jarh wa ta'dilnya karena ada mengatakan bahwa memang untuk sahabat itu kulluhum udul, mereka adalah orang-orang yang adil dalam meriwayatkan, teman-teman. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari, begitu teman-teman. Nah, bisa kita langsung ke takhrijnya ya teman-teman, takhrij hadis yang kita cari ini. Nah, ini takhrijnya. Nah, ternyata hadis yang kita cari ini hanya satu di Kutubu Tis'ah ini, sama seperti yang kita cari tadi di Mu'jam al-Fahras tadi. Hanya satu, hanya terdapat pada kitab Sunan Ibnu Majah, teman-teman. Nah, kita lihat di sanadnya bagaimana. Nah, di sini sanadnya, keterangannya, keterangan sanad ini namanya tahmulu al-adahnya ya teman-teman. Bagaimana cara antar perawi itu mengambil hadisnya dengan an-ana, ada yang tahdits. Ana itu dengan kata-kata an, dan tahdits dengan kata-kata hadatsana, begitu, seperti itu teman-teman. Selanjutnya jika teman-teman kita mau cari lagi, coba kita cari tentang hadis niat ya di sini ya. Langsung kita klik di bawah sini niat. Nah, tentang kita cari matan yang kita ketahui tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, ini teman-teman ada di Bukhari ternyata. Nah, di sini banyak sekali teman-teman hadis yang di dalamnya ada kata niat, matanya ada kata an-niyah itu. Nah, disebutkan di sini ada banyak teman-teman, ada sekitar ternyata ada 103 hadis yang di dalamnya ada kata an-niyah. Nah, yang kita cari di sini adalah matan yang innamal a'malu binniyat ini teman-teman, a'malu binniyat. Nah, di sini ada teman-teman di atas, klik ya teman-teman, kita klik. Nah, setelah itu, nah inilah muncul hadisnya, hadis yang kita cari dengan matan innamal a'malu binniyat innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, di sini ada keterangan di bawah al-mastur. Hadis ini terdapat di kitab Sahih Bukhari. Hadisnya terdapat di hadis nomor 1 teman-teman. Nah, kita langsung takhrij ya, takhrij. Nah, di sini ada takhrij, hasil takhrij yang kita ketahui bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini terdapat di beberapa kitab seperti kitab Sahih Muslim. Nah, ada banyak. Ya, nah inilah hasil tahrij sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya batasan yang istilah takhrijul hadis itu sebenarnya di sini teman-teman. Bagaimana kita mengeluarkan hadis yang kita ketahui dari rujukan-rujukan aslinya. Nah, di sini istilah takhrij namanya teman-teman. Sudah sampai di sini namanya istilahnya takhrij. Namun setelah kita mengetahui ini, berlanjut lagi teman-teman, kita untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana rawi-rawi yang terdapat di dalamnya, dalam sanadnya, dengan cara ya kita cari satu persatu bagaimana syuyukhnya, bagaimana biografinya, murid-murid beliau, dan bagaimana tanggapan-tanggapan, kritikan oleh ulama-ulama terhadap beliau. Jadi kita bisa tahu bahwa periwayatan orang ini, rawi ini adalah seorang yang dhaif, misal seorang yang thiqah, seorang yang kadzab. Nah, begitu teman-teman. Jadi ya, kita sudah belajar tentang bagaimana takhrij hadis baik secara manual konvensional atau secara digital aplikasi teman-teman. Dan namun dalam menggunakan aplikasi takhrij sendiri banyak ya teman-teman, tidak hanya menggunakan mausu'ah
hadits syarif, banyak aplikasi lain yang bisa kita gunakan seperti Jawami Al-Kalam, Marja Akbar, Maktab Alfiyah, itu semuanya bisa kita gunakan. Di Jawami Al-Kalam sendiri pernah saya gunakan, memang cakupannya luas teman-teman, tidak hanya pada Kutubut Tis'ah saja, namun banyak kitab-kitab lain yang menjadi rujukan. Namun pada kesempatan ini saya belum bisa menampilkan menggunakan aplikasi tersebut karena beberapa kendala dan lain hal. Namun cukup dengan ini saja kita sudah insyaallah tahu bagaimana mentakhrij secara manual, bagaimana mentakhrij secara digital aplikasi. Mungkin cukup sekian yang sempat kami jelaskan. Jika ada kekurangan kata dalam menjelaskan, kritik yang membangun dari teman-teman kami harapkan. Terima kasih.